Jangan lupa like, share, dan subscribe. Adik-adik semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini Kak Ari akan membahas mengenai sendi ya. Pembahasan sendi ini masih di bab 1 tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ada di pelajaran IPA kelas 8 semester 1 kurikulum 2013. Oke, di sini ada peta konsep ya, seperti di video sebelumnya. Nah, di mana sistem gerak manusia ini ada rangka. Yang pertama pembahasannya ada, yang kedua ada sendi, kemudian otot, dan yang keempat pembahasan mengenai gangguan pada sistem rangka. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai sendi. Oke, jadi sendi ya, sendi ini adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang kita ya. Kita garis bawahi ya, di sini menghubungkan tulang-tulang kita. Nah, jika kemarin ya di sistem rangka itu ada tulang banyak sekali ya. Jika tulang orang dewasa ada 206, nah yang menghubungkannya itu adalah sendi ini. Nah, di mana sendi ini merupakan jaringan ya. Jaringan yang dapat menghubungkan antar tulang. Contoh, di sini ada tulang belikat. Tulang belikat ini ya berhubungan ya, dihubungkan oleh apa dengan tulang lengan atas ini. Nah, sehingga dapat bersatu tulang belikat dan tulang lengan atas ini. Nah, ini dihubungkan oleh si sendi ini gitu. Jadilah dapat menempel antara tulang belikat dan tulang lengan atas. Kemudian di sini ada tulang pinggul. Nah, di mana tulang pinggul ini ya berhubungan atau berhubungan menyatu ya, dihubungkan dengan apa? Yaitu dengan sendi juga gitu. Sama ya. Lanjut. Nah, di sini kita lihat lagi peta konsep. Nah, sendi ini dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan. Nah, jadi dasar dari pembagian kelompok sendi ini berdasarkan banyak sedikitnya gerakan. Ada yang bisa bergerak ke seluruh, ada yang cuma 2 gerakan, dan gerakan hanya terbatas gitu. Jadi yang pertama ada yang dinamakan dengan sendi peluru ya. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan sendi engsel. Kemudian yang ketiga yang dinamakan sendi putar. Dan keempat ada sendi pelana. Dan kelima ada yang dinamakan dengan sendi geser. Yang pertama ada sendi peluru. Sendi peluru ini menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat, nah, yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Nah, sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Nah, kita garis bawahi yang sangat bebas ini ya. Jadi, sendi peluru ini gerakannya ini sangat bebas. Nah, contoh dari sendi peluru adalah sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta antara tulang pinggul dan tulang paha. Nah, kita lihat gambar di sini, ada tulang belikat dan tulang lengan atas ini, di mana tengah-tengahnya yang menghubungkannya itu adalah sendi peluru gitu. Coba kalian gerakan tangan kalian ya, ke atas, ke bawah, ke pinggir. Nah, di mana tangan kalian itu dapat bergerak bebas ya. Dapat bergerak bebas ini karena adanya sendi peluru ini gitu. Nah, adanya sendi ini memungkinkan tulang-tulang tersebut dapat diayunkan ke arah manapun ya. Jadi bergerak bebas dan dapat diayunkan ke arah manapun. Sama untuk tulang pinggul dan tulang paha juga sama. Coba kaki kalian bisa digoyangkan atau diayunkan ke arah manapun, ke depan, ke pinggir, ke belakang, seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan sendi peluru. Untuk yang kedua, ada yang dinamakan dengan sendi engsel. Oke, kita garis bawahi engsel. Kalian tahu engsel? Engsel itu untuk menghubungkan pintu ya, pintu ke tembok biasanya. Nah, di mana gerakan ini hanya bisa membuka dan menutupnya. Jadi tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang seperti engsel pintu tadi. Nah, contoh sendi engsel antara lain sendi-sendi pada siku dan lutut.
Coba lihat ya, siku kalian dan lutut kalian. Jadi cuma bisa satu arah saja ya. Jadi menutup dan membuka, tidak bisa seperti sendi-sendi yang lain, tidak bisa seperti sendi peluru yang bisa bergerak bebas, diayunkan kemana saja gitu. Nah, perhatikan gambar di sebelah kanan. Di sini ada contoh sendi engsel di mana yang pertama tulang lengan atas atau yang disebut dengan humerus ini dihubungkan oleh sendi engsel ini ke tulang pengumpil atau radius dan tulang hasta atau yang disebut dengan ulna. Nah, inilah dia siku kalian ini siku kalian ya. Jadi sendi engsel ini ya contohnya itu adalah siku dan lutut. Lutut juga sama, hanya bisa satu gerakan ke depan ya dan ke belakang gitu. Sendi ini memiliki ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan sendi peluru. Nah, inilah ya yang menyebabkan sendi ini hanya dapat bergerak terbatas karena sendi ini mirip seperti engsel pintu. Lanjut, yang ketiga ada yang dinamakan sendi putar. Nah, di mana pada sendi putar ini salah satu tulangnya itu berfungsi sebagai porosnya dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin dapat berputar. Nah, ini berputar ya pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak ya dengan tulang leher. Nah, ini ada tulang leher ya, di mana leher ini terdapat tulang atlas nih, terdapat tulang atlas. Nah, di atas ini ada tengkorak ya, tengkorak kalian di sini. Nah, di mana tulang leher atau tulang atlas ini menghubungkan tulang tengkorak ini dengan apa? Dengan sendi putar. Di sini juga ada tulang aksis juga. Nah, coba kalian geleng-gelengkan kepala kalian ke kiri dan ke kanan. Nah, inilah dia contoh sendi putar. Jadi hanya bisa memutar. Contohnya yaitu kalian menggelengkan kepala kiri dan ke kanan seperti itu. Kemudian sendi tersebut memungkinkan kepala kita dapat memutar, kemudian mengangguk serta menggeleng. Nah, ini contoh dari sendi putar ya. Lanjut ke nomor 4, ada yang dinamakan sendi pelana. Nah, jadi pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana disebut dengan sendi pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka, belakang, dan ke samping. Nah, di sini contohnya adalah pangkal ibu jarimu. Coba lihat ibu jari kalian. Nah, ibu jari kalian ini ya hanya dapat menggerakkan ya, yaitu muka ke belakang dan ke samping. Tidak dapat bergerak ke seluruh arah seperti sendi peluru gitu. Nah, ini ada yang dinamakan tulang telapak tangan atau metakarpal. Nah, ini tulang ibu jari ya. Ini kita singkat saja, ini tulang ibu jari kalian. Nah, ini tulang ibu jari kalian. Disinilah sendinya nih. Sendi pelana ini di sini, nih di antara ini. Jadi, di antara tulang pergelangan dan tulang ibu jari atau tulang telapak tangan metakarpal. Jadi, sendi pelana ini dapat menggerakkan muka, belakang, dan ke samping. Gitu. Lanjut ke yang terakhir. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan sendi geser. Oke. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Ya, ingat ya datar. Di mana prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Nah, sendi geser juga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya, ya, sendi geser ini berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Oke, jadi contohnya itu adalah tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, dan antara tulang belakang. Nah, di sini kita lihat gambar. Nah, di sini ada tulang pergelangan tangan atau karpal ya. Nah, di sini hanya bisa beberapa gerakannya itu ya, yaitu menggeser ya. Nah, di mana sendi geser ini sering dilakukan oleh kita sehari-hari untuk aktivitas misalnya mengambil buku,
naik tangga ya, kemudian makan dan beberapa aktivitas lainnya. Jadi ketika mengambil buku, beban buku di sini, beban buku ya, beban buku yang kalian bawa ini ya digerakkan atau digeser oleh sendi ini. Sendi geser di sini berada di tulang pergelangan tangan atau yang disebut dengan karpal. Tadi ada metakarpal, nah ini ada karpal gitu. Nah, inilah sendi yang kelima yaitu sendi geser. Nah, kita rangkum jadi ada beberapa contoh sendi ya. Sendi peluru yang pertama, contohnya sendi peluru ini adalah sendi pada ruas tulang leher yang paling atas ya, bisa pada bahu, belikat, pada panggul, pada lengan ya, lengan atas atau yang disebut dengan humerus. Kemudian ada yang dinamakan sendi engsel yang kedua, contohnya adalah sendi pada siku, pada lutut, dan sendi pada ruas jari tangan serta ruas jari kaki. Sendi engsel ini cuma bisa satu arah, membuka dan menutup ya. Kemudian yang ketiga ada sendi putar. Contoh sendi putar adalah antara tulang tengkorak dan tulang leher ya. Jadi kalian bisa menggeleng kepala kemudian mengangguk ya. Kemudian yang keempat, sendi pelana ini contohnya adalah sendi antara tulang telapak tangan, metakarpal tadi dan pangkal ibu jari ya. Nah, ini contoh jadi sendi pelana. Jadi bisa muka ke depan ya, ke belakang dan ke samping. Sedangkan yang terakhir, contoh dari sendi geser adalah sendi pergelangan tangan, kemudian pergelangan kaki dan sendi pada ruas tulang belakang, di mana sendi ini yang sering kita gunakan ketika mengambil buku, naik tangga dan aktivitas lainnya. Contohnya juga makan menggunakan sendi geser. Nah, itulah materi pembahasan mengenai sendi ya dari pelajaran IPA kelas 8 bab 1 semester 1. Oke. Kita nanti akan membahas lagi mengenai pembahasan selanjutnya yaitu mengenai otot. Oke. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa juga tonton video yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.